tadi itu Pak, pertanyaan Pak Dani itu, ajaran Yesus apa yang kalian lakukan? Maksudnya pertanyaannya itu, ya sama kayak jawabannya tadi, sujud. Jadi itulah yang selalu digembor-gemborkan orang-orang sebelah. Yesus sujud, Yesus disunat. Sebenarnya bukan itu inti pengajaran Yesus, Pak Dani. Terutama orang-orang yang mendengar ya, yang belum mengerti pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus itu intinya itu untuk berbalik dari kejahatan menuju kemuliaan. Itulah inti dari pengajaran Yesus, ya. Dari kejahatan menuju kemuliaan. Makanya dia datang untuk kita manusia itu untuk mendapatkan kemuliaan itu kembali. Karena kemuliaan Tuhan itu hilang waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Itulah sebenarnya inti dari pengajaran Yesus. Nah, tentang untuk keselamatan itu, Yesus memerintahkan kepada kita umat-umatnya untuk memerintahkan Injil keselamatan itu. Ya, Dani ya. Jadi bukan sujud yang diajarkan Yesus, bukan sujud, ya. Bukan sujud yang diajarkan, bukan sunat yang diajarkan. Saya ngerti pertanyaanmu tadi, yang pertama itu. Nah, Bukan jadi ritual. Oke, ya, oke. bukan ritual. Sebentar Pak Murdekai. Oke, silakan. Nah, sebentar. Nah, menyambung tadi, Pak Dani itu yang ditanya itu masalah puasa Daud. Yang ditanya Mbak tadi, bagaimana di Al-Quran diterangkan masalah puasa Daud yang paling, ini ada kata paling ya, ada kata paling. Kalau kata paling itu sudah semua, ya. Yang paling disukai Allah. Nah, sebenarnya Pak Dani menerangkan puasa Daud itu sebenarnya kayak gimana di Al-Quran. Itu yang Pak Dani terangkan harusnya. Jangan hanya sujud saja. Nah, mungkin itu aja dulu. Ya, selamat. Oke, terima kasih. Boleh luar biasa. Sebentar. Boleh. Satu-satu, Pak Didara, sebentar. Jadi, luar biasa ya, Pak Marwan, ya. Bahwa intinya Tuhan Yesus mengajarkan menyebar dalam roh dan kebenaran, bukan mengutamakan ritual gitu ya. Terima kasih. Ya. Pak Didara sabar dulu. Sekarang kita ke Pak Jeki. Silakan Pak Jeki. Saya kasih Pak bonus Jeki. buat Pak Lidara, silakan. Saya kasih bonus buat Pak Lidara. Oke, Pak Lidara, silakan Pak Lidara. Oke, ya, shalom. Jadi begini, saya mau mengingatkan Dani dengan para begoders ya di channel saya sudah katakan. Saya mau mengatakan enggak, yang menyerang pribadi siapa? Ya, para begoders, saya bilang, ya. Jadi begini, teman-teman, kalau ada diciptakan Louis Vuitton. Kemudian beberapa tahun kemudian ada Louis Vuitton. Yang mana yang asli, yang mana yang palsu? Yang mana yang menjiplak, yang mana yang dijiplak? Pasti yang belakangan yang menjiplak. Nah, ketika ada katanya Dani dengan bangganya kan mereka selalu mengatakan bahwa Yesus sujud, ya, terus kemudian nabi-nabi sujud, Raja Daud sujud, ya. Pak Dani, ya, harap Anda ketahui yang menjiplak sujudnya itu siapa? Satu, terus kedua. Sujudnya Yesus dengan sujudnya nabi-nabi atau Raja Daud yang Anda bilang tadi bukan seperti kalian. Lain, mereka sujudnya itu muka sampai ke tanah. Coba lihat videonya, banyak selota, mereka sampai tengkurap. Bukan nungging, nyungsep kepala, jedotin ke tanah. Enggak seperti itu, Pak. Beda. Ya, namanya selota. Ya, selota itu artinya dia di tanah atau di ubin itu mereka sampai tidak berani melihat Tuhan. Itu namanya selota.
kemudian kalian jiplak jadi sholat. Paham, Dani? Ya, jadi harus dijelaskan dulu. Kalau nggak paham tentang sejarah atau tradisi Yahudi, jangan banyak omong. Ya, jadi apa yang sudah ada, kemudian ada yang menyamakan, kemudian berarti dia menjiplak. Begitu. Kemudian Yesus itu ketika berdoa juga bukan bersujud. Dia berlutut kaki. Dengan tangan didekapkan jadi satu. Ya. Jadi harus paham. Kemudian puasa. Puasa para nabi itu bukan puasa memindahkan makan. Menahan makan sampai sore. Sampai matahari terbenam. Terus kemudian habis itu duduk di meja. Sikat habis semua makanan. Sampai perut mau pecah. Enggak begitu. Terus memindahkan waktu seks. Jangan dari pagi sampai matahari terbenam. Tapi nanti malamnya baru sikat. Enggak begitu. Puasa Daud. Puasa Esther. Puasa Paulus. Puasa para rasul. Puasa para nabi. Itu punya tujuan. Tujuannya adalah untuk meminta belas kasihan Tuhan. Untuk meminta anugerah dari Tuhan karena keberdosaan. Karena penyesalan. Makanya berpuasa. Bukan hanya untuk menahan lapar. Terus nggak ada tujuannya. Kalian puasa nggak ada tujuannya. Saya tanya tujuannya apa? Nggak tahu. Ya, tujuannya Daud berpuasa. Karena dia meminta pertolongan Tuhan. Ya. Ya, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan membantu dia. Ketika berpuasa itulah Tuhan melihat. Itulah kesungguhannya. Makanya Tuhan menjawab, YHWH Adonai Elohim. Hashem itu menjawab doa-doa mereka. Puasa Esther 3 hari. Dia puasa tidak makan daging. Tidak makan nasi. Minum, mereka minum. Jadi ketika ada puasa yang sudah ribuan tahun, kemudian ada puasa yang baru-baru ini, terus sok tahu mengatur puasa yang ribuan tahun, sudah menjiplak mau ngatur-ngatur. Begitu. Kemudian namanya sedekah, itu bahasa Ibrani. Sedekah. Itu artinya memberi. Kemudian kalian juga ikutin sedekah. Tujuannya pun nggak tahu. Gitu loh. Jadi jangan memaksakan kalian memaksa-maksakan menyamakan sunat. Sunat sudah dijelaskan. Sebentar Pak Lidar, sebentar. Ya. Maaf saya potong dulu. Bukan tidak tahu ya, bukan tidak tahu. Mungkin tujuannya berbeda dengan kita, itu aja. Ya. Iya. Mereka tahu, oke? Oke, silakan lanjut. Kalau tujuannya, pasti tujuannya karena mereka mengatakan itu adalah mengikuti ajaran. Makanya dikatakan di situ, berpuasalah engkau seperti orang-orang sebelum engkau. Siapa yang sebelum engkau berpuasa? Ya para nabi, para rasul yang tertulis di Alkitab. Nggak tahu kalau para rasul, para nabi mereka, itu urusan mereka. Tetapi puasa itu sudah ada ribuan tahun sebelum mereka berpuasa. Begitu juga kofar kafir sudah ada ribuan tahun bangsa Israel mengatakan kafir. Kemudian sekarang populerkan lagi. Ya Yesus sudah mengatakan, jangan mengatakan saudaramu kafir. Kamu akan dituntut di mahkamah agama. Jangan kamu mengatakan saudaramu jahil.
maka kamu akan dilempar ke dalam api neraka. Kita dilarang. Kalau kita nggak dilarang sama Yesus, udah dari dulu kalian kita kafirkan juga. Oke, pertanyaan saya Pak Dani. Ya. Maaf, Pak. Dia nggak mau ditanya. Dia nggak mau ditanya, Pak Dara. Nggak mau ditanya. Kita hargai. Jadi, Silakan oke, aja Ibu Emma dengan Marisa, silakan. Saya Iya, saya cuma jelaskan aja. Jangan kalian menganggap, kenapa nggak ikuti Yesus bersujud? Nggak perlu. Karena Yesus bukan mengajarkan bersujud. Tradisi dari selota itu sudah tidak dipakai di dalam perjanjian baru. Ya, selota itu adalah tradisi dan kebudayaan Yahudi. Pada perjanjian lama. Seremonial. Itu seremonial, ritual. Kemudian sunat. Sunat juga tidak perlu. Karena itu tradisi bangsa Yahudi. Ketika Yesus belum turun ke dunia sebagai sang firman yang menggenapkan hukum Taurat. Bukan meniadakan. Oke. Jadi begitu Pak Dani ya. Nah, jelas tadi Pak Dani, kalau namanya berdusta atau berbohong, mau apapun itu iblis. Karena apa? Di orang Kristen, Yesus tidak mengajarkan, jangankan berbohong, berpikir untuk berbohong aja udah berdosa dan itu udah iblis, baru mikir. Oke, lanjut silakan yang lain. Ini ada Oke, terima kasih. Silakan lanjut Pak Bom. Ada Umi Dini mau naik ini, mau tanya Rahma ini sama Marisa. Paling bagus ya kalau perempuan-perempuan ya. Enggak usah dulu Pak, berisik Pak. Nanti bisa ribut. Saya kira Nggak usah dulu. Nggak pantas deh Pak Bom. Nggak Karena perlu, nggak mulutnya beda Pak Bom. Saya bilang nggak perlu. Mulutnya itu nggak bagus itu. Sebab nanti bisa ribut. Iya, mulutnya yang kurang baik. Karena itu, Pak. dia nggak mau diintervensi. Ya kalau mau naik, dinaikin kita diskusi. Marisa sama Rahmat dengar aja. Susah. Orang itu susah diatur. Oke, kalau bukan begitu, baru kali ini. Kalau begitu, silakan. Ini tempatnya Marisa dengan Rahma. Jadi Pak Dani silakan Iya. bertanya. Ya, nanti yang Marban sudah cukup. Biar kita gantian sama yang lain, Pak Jeki. Kita kasih kesempatan buat tim sholat yang lain. Ada kakak Sudah, Nona, saya mereka boleh bertanya. lanjutkan, Pak Bom. Sebentar aja habis ini Pak Dani. Pak Turun nggak Pak? Ya, Kakak Nona mau naik gantian ya. Pak Jeki ya, Oke. ada teman-teman lain mau naik, di YouTube juga mau naik ya. Oke, Pak Marban sebentar mau kita diskusi ya. Tunggu dulu ini ya. Oke. Jangan Pak Jeki dan Pak yang muda-muda turun dulu, biarkan orang tua di atas. Oke, anak muda biar. Saya belum tua. Iya, yang muda turun. Marban silakan. Kita kasih kesempatan buat Nabi YouTube dan yang lain. Kakak Nona mereka mau naik. Oke, silakan. Oke, silakan Kakak Nona. Oke. Dani silakan sama Rahma Amerisa, silakan. Oke, Nabi YouTube silakan Kakak Nona, silakan naik. Iya, saya mau bertanya kepada Mbak Rahmah dan Mbak Marisa. Apakah Anda mengetahui tidak atau ada tidak kalau Yesus itu pernah berpuasa atau tidak? Kalau dia berpuasa, apakah Anda juga mengikuti tuntunan itu? Silakan dijawab. Puasa. Oke. Jadi, Pak, Yesus itu jelas dialah yang mengajarkan berpuasa. Sehingga kami juga mengikutinya. Jadi, waktu setelah saya dibaptis, 3 bulan setelah saya dibaptis, saya berpuasa 6 bulan lamanya, Pak. Setiap hari saya berpuasa selama 6 bulan, Pak. Namun waktu itu karena saya sakit, kena COVID juga, jadi saya harus hentikan puasa saya. Tetapi selama 6 bulan itu saya berpuasa, saya minta tuntunan Tuhan. Saya mau memuliakan Tuhan. Jadi puasanya yang saya rasakan secara pribadi, puasanya di dalam iman Kristen itu tidak ada paksaan, Pak. Puasanya di dalam iman Kristen itu tidak ada yang namanya aturan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak mau paksaan. Tuhan mau dari kerelaan hati. Jadi kalau orang Kristen berpuasa itu karena apa? Karena memang dia mau datang berserah diri kepada Tuhan. Benar-benar mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen itu kapan saja bisa puasa.
Bukan hanya Senin Kamis, bukan hanya saat bulan puasa saja, enggak Pak. Dulu Pak, kalau saya berpuasa Pak, teman saya makan di depan saya bilang, apaan sih kok puasa, enggak ngormatin orang puasa. Jadi puasa itu jadi kayak apa ya, jadi kayak kelahi jadinya Pak. Beda sama orang puasa, orang Kristen. Malah orang Kristen di dalam Matius 6, ayat 16 sampai 18 berkata, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, seperti mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Waktu saya berpuasa tidak ada satu orang pun yang tahu, Pak. Di sekeliling saya makan, saya bilang silahkan. Saya sudah kenyang. Mantap. Saya nggak ada bilang mereka saya puasa. Selama 6 bulan saya puasa. Bukan cuma 1 bulan, Pak. Ini saya bukan sombong, tapi saya bersaksi. Hanya Tuhan lah yang tahu. Jadi beda. Jadi kalau Bapak tadi bilang, Yesus ada nggak mengajarkan puasa? Aduh Pak, banyak sekali Pak di ayat-ayatnya Pak. Dan saya sudah menjadi pelaku itu. Dan bukan hanya selama 6 bulan itu. Setelah itu kami puasa juga. Puasa Daniel. Bahkan saya pernah puasa Esther 3 hari 3 malam nggak makan Pak. Saya hanya di kamar, saya berdoa, saya baca Alkitab, itu saja yang saya kerjakan. Saya memuji, saya memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Oh. Iya Pak Dani. Oke, saya juga jawab ya. Marisa. Puasa Esther ada 3 hari dan 3 malam ya Pak Dani ya. Tidak makan dan tidak minum Pak Dani. Puasa Yesus 40 hari ya Pak Dani ya, dan 40 malam tidak makan dan tidak minum. Tetapi kita ya, orang Kristen enggak harus, gue lagi puasa, enggak harus begitu Pak Dani. Aku juga ya, orang Kristen juga berpuasa, tetapi tidak harus kita ngomong gitu loh kepada orang-orang yang lain. Aku lagi puasa loh, untuk apa? Karena Matius pasal 6, betul Mbak Rahma katakan, Matius pasal 6 ayat 16 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang puasa. Jadi untuk apa dipertanyakan gitu loh Pak Dani. Sedangkan iman saya ini tidak seperti iman yang lama gitu loh. Jadi kita udah ada porsinya gitu. Saya mengikuti setiap firman Tuhan. Ya, jelas di sini. Meskipun saya juga jujur ya Pak Dani. Saya juga sedang melakukan itu gitu. Sekarang kan masa prapaskah nih. Masa saya harus ngomong gitu loh. Enggak harus lah. Orang lain nggak harus tahu lah. Cukup saya dan Tuhan gitu. Puasa itu bagi saya berserah diri kepada Tuhan dan tidak ada paksaan. Ya, terima kasih ya Mbak Rahma, Mbak Marisa. Terima kasih Pak Dani. Menjelaskan puasa, ya kan. Walaupun tuntunan yang disampaikan oleh Yesus barangkali tidak diketahui bagaimana cara berpuasanya Yesus. Apakah dari 40 hari 40 malam itu tidak makan dan minum. Apakah dilakukan oleh umatnya atau tidak. Kemudian Mbak Rahmah tadi mengatakan berpuasa selama 60 hari. Saya juga nggak tahu caranya. Apakah berpuasa 60 hari itu tidak makan dan tidak minum selama 60 hari. Saya juga tidak paham. Barangkali Mbak Rahmah bisa menjelaskan puasa 60 hari itu kepada kami yang belum tahu. Bagaimana puasa 60 hari yang Mbak Rahmah lakukan itu. Apakah tidak makan dan tidak minum selama 60 hari itu atau bagaimana. Mungkin Mbak Rahmah bisa menjelaskannya. Terima kasih. Ya, gini, Pak, Dani. sebentar Pak Lita. Saya bertanya kepada Mbak Rahmah, bukan yang lain. Ya, tidak diajar oleh Yesus. Bukan kepada yang lain. Sebentar Pak Dani ya, saya mau bicara sama Pak Bom dulu. Pak Bom. Ya. Pak Bom. Ada murtadin satu mau masuk Pak Bom. Mau diskusi juga sama Mbak Marisa. Nanti kalau ada tempat tolong kasih tahu saya Pak Bom. Dia juga baru terima Tuhan Yesus. Nah, itu masuk udah Trion Slayer tuh. Shalom malam, saudara-saudari kekristenan. Nanti baru bicara. Sabar. Nanti ya, sabar ya, antri ya. Moderator kan Pak ini, Mordekai. Jadi begini Bang Mordekai, nanti kita habis ini kasih naik orang satu-satu. Ya. Tadi Pak Dani tanyakan, ya kan? Kalau masalah jurusan Alkitab nanti Pak Bom, ya. Di dalam Matius 4 ayat 2 itu, di situ Yesus berpuasa ya, 40 hari.
Dan Yesus katakan dalam Matius 6, kita orang Kristen itu nggak perlu berkata bilang, halo saya puasa, tolong dong hargai saya dong. Nah, tidak namanya berpuasa orang Kristen ya. Ini Yesus ajarkan ya. Apabila kamu berpuasa janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Jadi orang Kristen tidak lapor-lapor, ribut-ribut, pukul orang bilang kita puasa. Enggak, itu orang munafik ya. Yesus tidak mengajarkan demikian. Jadi kita berpuasa itu urusan kita dan Tuhan. Tidak diwajibkan untuk berpuasa, hanya untuk kita lebih taat, lebih berdekat diri kepada Tuhan, untuk kita berpuasa rajin, ya. Kita macam-macam orang Kristen, ada puasa Daniel, puasa Esther, ya. Puasa Esther itu 3 hari, nggak makan daging, nggak makan telur, cuma makan sayur dan nasi. Itu 3 hari badani. Makanya itu juga terserah orang kita orang Kristen. Itu tidak ada namanya makan sahur, tidak ada. Itu puasa non-stop. Terserah dari orang mampu atau tidak, oke? Tidak dipaksakan. Gua bayar 20 juta Pak Bom. Kekristenan puasa 60 hari nggak makan nggak minum, bayar 20 juta. Pak Slayer, Anda sopan sebentar. Pak Slayer, mohon tata keramanya sebelum disuruh bicara jangan banyak bicara. Kalau Anda tidak mau ikuti aturan sini, silakan keluar. Ya, kalau tidak mau ikut aturan sini. Mordekai. Cuma memberikan di mana ada sebentar. Nanti waktu Anda. Sebentar, di mana ada Alkitab puasa 60 hari Pak Slayer? Nah, tadi Pak Dani kan nanya sama saya. Kayaknya Pak Dani ini salah tanggapan. Jadi, waktu saya menerima Yesus 3 bulan, saya mulai berpuasa. 6 bulan Pak saya berpuasa, bukan 60 hari. 6 bulan. Selama 6 bulan saya puasa. Tapi bukan selama 6 bulan tuh saya nggak makan, nggak minum, matilah saya Pak. Tetapi misalnya gini Pak, saya dari subuh saya makan ya, nanti jam 7 malam saya baru buka. Seperti itu selama 6 bulan, bukan hanya 30 hari Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah tuntunan itu ada? Adalah dalam kitab Anda atau di dalam ajaran Anda? Ada pada nih. Tuntunan dari subuh makan. Nanti urusan Alkitab katanya sama saya, hambanya. Udah. Tanya yang lain, kalau Alkitab nanti sama saya. Bang Dani, kan sudah dijawab tadi. Ya, sudah dijawab Pak Lidara apa tadi ya. Ngapain? Kalau Bang Dani tidak setuju ya udah terserah Bang Dani diatur waktunya sekian jam sekian. Oke. Dari jam subuh makan, kemudian buka jam 7 malam. Tadi kan sudah dikatakan bebas ya. Tetapi kita mencontoh Nabi. Kan sudah jelas dikatakan di situ. Ngapain bertanya buang-buang waktu? Kalau udah saya bilang tadi Pak, puasanya orang Kristen bukan aturan Pak, tidak diatur, tapi dengan kerelaan kita sendiri untuk datang kepada Tuhan. Ya, maaf Pak ya, dulu Pak, teman-teman saya Pak ya, bulan puasa katanya aja puasa Pak, di luar dia ngerokok Pak, di luar dia minum Pak, tetapi sampai rumah dia bilang puasa Pak. Itu kan karena apa? Karena paksaan Pak. Tetapi di dalam iman Kristen tidak ada paksaan Pak, tidak ada aturan Pak. Tetapi kalau orang itu mau datang kepada Tuhan, tidak ada aturan, apa yang dikerjakan? Nah, tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya maksudnya dalam hal, misalnya bulan ini harus berpuasa, misalnya kayak di dalam iman kepercayaan saya dulu, dalam 1 tahun bulan Ramadan itu harus puasa. Itu yang namanya aturan Pak. Tetapi untuk mengikuti teladan, itulah yang saya lakukan, mengikuti teladan Yesus. Kami berpuasa, kami untuk memuliakan Tuhan, untuk supaya kami menjadi orang yang lebih taat lagi, untuk menjadi orang yang lebih rendah hati lagi. Gitu loh Pak, lebih sabar, lebih bisa menguasai diri, gitu loh Pak. Ya itu kan hak Anda ya. Kalau saya tuh berpandangan begini, ya tanpa ada tuntunan Anda kerjakan, ya menimbulkan tanda tanya. Bang Dani ini tidak paham. Bang Dani jangan framing Bang Dani, jangan bilang tidak ada tuntunan. Sudah dibilang tadi, ada contoh para nabi. Saya jawab dia Pak. Kenapa Bang Dani masih selalu memframing tidak ada tuntunan? Iya, tuntunan maksudnya berpuasanya makannya kapan, bukannya Nah, kapan. sekarang begini saya bertanya. Oke, sebentar David. Saya bertanya. Tolong tunjukkan saya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tuntunan. Silakan. Jangan lewat nabi ya. Silakan. Tuntunan puasa dalam Al-Qur'an. Tunjukin. Silakan. Tidak bisa jawab kan? Oke, kalau bisa jangan muter-muter lagi. Bang Dani tidak bisa jawab. Matahari.
Nah, tolong yang Surah bulan mana? Ramadan dan sebagainya itu tolong. Jam makan jam sekian, tolong. Surahnya Iya, Mana mana ayatnya? tunjukin. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Coba nanti saya nggak bisa buka di sini. Coba cari saja. Mungkin aja kita tolong. Teman saya, saudara Kalau saya yang Bang mungkin bisa Dani, Bang menjawabnya Dani, ayatnya. kalau tidak bisa, jangan muter-muter deh, ya. Bosan. Kejujuran, kalau bukan Cari jujur itu terbit iblis. saja. Oke? Kalau tidak jujur itu iblis. Kalau bilang tidak ada, justru tidak ada. Jangan muter-muter aja Bang Dani, ya. Ada. Kalau Ya, nggak ada jadi- ngapain kami kerjakan? Kalau ada tolong tunjukkan di bulan Ramadan itu jam sekian. Syahrul tidak makan. Ramadan Tolong. al-Lazim. Ya, Mana? ayyuhalladzina Apa? amanu kutiba alaikumus Tolong syiyam. bahasa Boleh Indonesia. itu Bahasa aku Indonesia. jawab boleh. Kutiba alal ladzina min qablikum. Slayer, kamu standby Slayer. la'allakum tattaqun. Jangan banyak ngomong kau. Antri. Bang Dani, yang saya tanyakan Bang Dani, tolong jawab sesuai dengan pertanyaan Bang Dani. Oke? Di mana ada tuntunan di Al-Qur'anmu bulan puasa harus puasa begini. Oh, kalau tidak begini batal, harus begini. Ya, di Al-Qur'an. Tolong kau tunjukkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan langsung. Silakan. Jamnya dari pagi. Silakan. Ya aturannya ada ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alal GS berapa tuh? GS berapa? GS berapa? GS berapa? Suruh tanya deh, GS berapa kita buka? Begini Kang David, yang jelas dia tidak mampu tunjukkan, kemudian Ya pakai sudah, bahasa berarti dia Arab takiyah. segala. Ya, oke. Ya, ayat Selesai ya, Al-Quran bukan selesai ya. bahasa Arab itu. Oh, selesai ya. Bang Dani tidak bisa jawab. Dah, Ayat pindah. Al-Quran. Oke, selesai. Bang Dani tidak bisa jawab. Kalau Bang Dani bisa jawab, tolong Bang Dani tunjukkan ayatnya berapa, kami tampilkan. Iya, Kalau saya tidak bacakan bisa- aja. Ya ayyuhalladzina Wah, oke. amanu kutiba Bang alaikum Dani tidak bisa jawab. Oke, teman-teman ya. Teman-teman ya, sini Dan sudah ini jelas bahwa betul-betul Bang Dani tidak bisa jawab. Dia berdalih, berputar-putar, orang tidak jujur, namanya apa? Selesai. Lanjut yang lain. Ya, orang yang tidak jujur itu iblis, pengikut iblis. Ya, Nah, itu dia Pak Dani itu. Itulah Bang Dani. Saya sudah bacakan ayatnya. Apalagi? Ya mana ayat berapa? Ayat Mana berapa? jamnya? Jamnya jam Udah berapa? bertakiyah aja. Ayatnya mana? Ayatnya. Sudah, Aduh, dia Pak Dani, Pak tidak Dani. jujur. Dia tidak jujur. Kamu Lanjut yang tidak lain. jujur Pak Dani. Udahlah, Pak Dani sudah bertobat lah Pak Dani. Oke, silakan. Iya, udah tua, udah mau masuk kubur, tobat. Sobat bisa Slayer tunjukkan. jujur lah. Gimana? Sobat Slayer bisa tunjukkan ayat Al-Qur'annya berpuasa turun puasa. Tuh ada Al-Baqarah. Syahrul Ramadan Al-Baqarah ayat 187. Nah, coba buka. Buka. Al-Baqarah berapa? Silakan buka. Al-Baqarah ayat cocokin aja. 187. Tadi situ tuntunannya kalau segini batal, kalau tidak Tadi boleh katanya mau berbuka begini kan itu gua batal. kasih lihat. Silakan. Itu aja dulu. Silakan. Iya. Kalau tidak Al-Baqarah ada, ayat 187. Ya, Jangan buka. Pak Coba Bob. buka. Sebentar. Buka dulu. Tuntunan Sambil ya. ngebom ngebuka ya, gua kasih tahu apa yang dilakukan nabi-nabi dalam Biblia itu namanya diet, sebentar. ya, bukan puasa. Itu tuntunan Itu ya, diet. puasa tuntunan. Tunggu dulu. Puasa Islam. Kamu berkata diet kenapa? Tunggu sebentar Pak. Saya sama dia Pak. Saya sama dia. Ini Sekarang begini. perhatiannya karena dalam Islam itu, my Sekarang saya brethren, begini. dalam Islam itu Tunggu sebentar. namanya puasa menahan nafsu. Sebentar. Tidak ditahan nafsunya batal. Nafsu, Sedangkan nafsu, ini tapi puasanya Slayer. nabi-nabi. Nafsu lu apa? bisa Nafsu stop ya. mukul Bisa orang. stop dulu. Nafsu mukul orang. Alkitab. Coba stop turunkan dia dulu. Turunkan dia, saya jelasin dulu. Saya jelasin dulu. Ya. Begini, Slayer, saya kasih tahu. Slayer atau Dani siapapun Islam yang bisa mendengar. Cara orang Kristen berpuasa itu beda dari Islam. Ya, sangat beda. Di mana kita melihat tuntunan-tuntunan yang ada di Alkitab itu. Cara mereka berpuasa itu berbeda. Jadi contohnya, kenapa Esther berpuasa? Ya, dia tunjukkan kepada kita karena satu bangsa Yahudi itu akan dihabisi. Makanya mereka berpuasa tuh 3 hari 3 malam mereka tidak makan dan Ya, tidak lu minum. contoh nih Daniel nih. Sebentar. Daniel nih puasa 10 hari. Sebentar, Puasa turun kok dia dulu makan Pak sayur Bombom. sama minum Turun air dia dulu. putih. Sebentar. Pak. Nah, turunin Pak Bob. Ini orang memang gak ada aturan ya. Manusia iblis Sebentar. begitu, turunkan aja. Ya, jadi Esther berpuasa dengan seluruh bangsa Yahudi itu 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Ya, kemudian Daniel berpuasa itu dia hanya makan sayur-sayuran. Ya, itu ada cara berpuasanya.
Kemudian kalau Yesus Kristus berpuasa itu kan 3 hari 3 malam. Ada juga Hana berpuasa juga. Ya, Raja Daud juga berpuasa. Jadi kalau kamu berpuasa diet, kamu salah. Cara orang Kristen berpuasa itu, ya, mulai sebelum terbitnya matahari kita sudah berpuasa. Kita membukanya itu pada saat tenggelamnya matahari. Ya, itu cara kita berpuasa. Nah, berpuasa kita ada tujuan. 1, berpuasa untuk menaikkan iman kita. Berpuasa untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Ya, berpuasa untuk orang yang sedang sakit, kita doakan mereka. Berpuasa dalam peperangan rohani, ya. Berpuasa untuk hal-hal kepentingan, ya, seperti anak mau kuliah, anak mau sekolah, ya, terus menghadapi tekanan-tekanan sakit penyakit, itu kita berpuasa. Ya, puasa Jadi ada hati kalian. puasa Kristen itu ada tujuannya, bukan puasa sekali. Lihat di layar Pak Dani, dari perjanjian lama udah puasa ya. Ya, puasalah sesuka hati kalian, kan nggak masalah. Loh, sebentar. Ada aturan tuh baca di layar. Kalian kalau kitab tanya sama saya. Itu baca Pak Dani. Nanti saya jelasin lagi. Nah, Pak Dani punya puasa yang 30 hari itu dari kaum mana? Kaum pagan kan? Tinggal diterusin kan? Coba. Kamu ambil puasa dari mana coba? Kamu lihat hilal itu dari mana? Kan sudah ada contoh semua. Gak ada yang baru di Islam. Gak ada yang baru di Islam. Dari kaum pagan sudah tunjukkan kepada kamu semua. Ya, Ka'bah itu, Ka'bah orang berdoa di Ka'bah apa itu? Dulu. Bentar, saya bicara sama Dani dulu. Bang Dani kan tidak mau ditanya. Ketika orang lain berkomentar, Bang Dani harap diam. Ya, jadi jangan menimbulkan kericuhan. Makanya dia itu kalau kita, jadi begini, kalau dia mau celah tentang puasa kita, saya mau tanya, apa yang baru di Islam? Gak ada. Di Ka'bah itu, orang pagan dulu sudah berdoa cara begitu kok. Mereka telanjang bulat malah tidak pakai pakaian. Sekarang aja dipakai pakaian putih itu juga tidak pakai celana dalam. Ya kan? Dari kiri, putar ke kiri kan? Yang dulu dari kanan. Ya kan? Sama 7 kali keliling, cium batu hitam. Malah kalau zaman dulu mereka pegang kemaluan mereka dan pegang itu batu hitam. Kalau mereka minta anak, mereka situ. Dewa subur. Jadi nggak ada yang baru di Islam pada nih. Begitupun doa puasa Ramadan ini zaman dulu sudah ada sebelum Islam ada. Ya, sebelum Islam ada sudah ada itu pada nih. Nggak ada yang baru. Mereka juga lihat bulan. Pada nih tinggal niru. Allah, mereka sudah panggil Allah. Karena pada ini punya Nabi datang tambah SWT. Supaya membedakan. Jadi gak ada yang baru pada ini di Islam. Hanya tinggal meniru. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Beginilah ya, supaya tidak berdebat yang kayak gini. Bang Dani silakan menjelaskan puasa ala Bang Dani, selesai. Kekristenan menjelaskan cara puasa orang kekristenan, selesai. Kan begitu. Nah. Di sini sudah begini teman-teman, kita tanya dulu sama Marisa dengan siapa Rahma. Marisa di Taiwan sana jam berapa sekarang Marisa? Udah lebih 1 jam lebih cepat Pak dari Jakarta. Marisa. Jam 12 lebih jam 12 lebih 12 menit. Sudah makan Marisa? Ya, masih bisa ada waktu sedikit untuk ini dari mereka. Puji Tuhan, udah ini sih santai sih, lagi santai. Oh santai aja, oh bisa. Oke, Ibu Rahma masih bisa menjawab ke Dani tentang ini? Tadi Dani tidak bisa jawab ya? Siapa? Oke, Dani tidak bisa jawab. Oke, sekarang kita kasih waktu sebentar ya untuk Slayer aja ya. Slayer kalau kau kacau saya kasih turun. Slayer tanya Rahma, silakan, nona cantik ini, silakan. Bidadari nih. Oke, thank you. Aku akan bertanya. Ini tolong diterusin ya, karena kan ini murtadah katanya keluar dari Islam. Coba silakan pertama ke Marisa. Marisa standby. Aku akan bertanya di sini. Oke ya, silakan diteruskan apa yang aku baca. Silakan diteruskan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Bukan bicara ini, salah. Bukan ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apalagi? Sip, cakep. Terus ya, sekarang yang kedua, Surat Al-Falaq ya. Mubarakatus salawatut. 1. At-tahiyatu wa barakatuh salawatut thayyibatun. 2. 3. 4. 5.
Aduh, kamu ya. Sudah dijawab. Bukan kamu ya, sudah dijawab. Lagi ya. Sudah dijawab. At-tahiyatu wabarakatuh sholawatu thayyibatul apa lagi? Saya udah jadi orang Kristen. Sudah dijawab itu. Sudah dijawab. Apa? Ada tulisannya. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Sholawatut. Gini aja. Gini aja. Apa? Gini aja, gini. Kamu ini kamu bunglon kamu ya. Sabar. Sabar. Pak Bambam, mulutnya sudah tidak baik. Mulutmu jaga. Tendang aja keluar Pak, udah nggak butuh orang begini Pak. Tendang aja keluar. Min syarri ma khalaq. Apa lagi sih? Aku orang Tendang aja, Pak. Apa yang ngaji? Sudah. Begini Pak Bambam, artinya dia mulutnya sudah tidak baik itu. Dia sudah kepanasan itu Pak Bambam. Ihdinas siratal mustaqim, ya udah. Tujuan saya mencari jalan yang lurus. Ya, oke. Benar. Ibu Rahma masih monitor? Iya masih Pak, masih. Oke, dengar ya. Ibu Rahma, sebentar ya teman-teman ya. Sudah tahu Pak Bambam toh? Ingat, tidak semestinya kita bisa baca Al-Quran, kita masuk tingkatnya tinggalkan Yesus ya. Ingat, Pak Bambam yang bertanggung jawab. Rahma bisa baca Al-Quran, karena Rahma MTQ ya. Bisa ya? Oke, Rahma mau baca ayat Al-Quran, kita mau dengar. Rahma lebih merdu mana? Rahma atau Slayer? Oke teman-teman, setuju nggak? Ya coba aja. Bukan Setuju ya, begitu kita Pak. coba Slayer Bu. Pak Bambam, bukan begitu. Sekarang Rahma baca aja ayat yang mana, suruh Slayer tebak itu ayat. Oke, mantap. Ya oke. Rahma, bisa Rahma? Bisa Pak, sebentar ya Pak. Oke. Rahma siapkan, nanti harus naik Slayer. Oke, Slayer tebak ya. Ntar tanya si Begoders itu surah apa itu yang dibaca. Oke. Silakan Rahma. Jangan itu roh kudusnya jangan sampai kepanasan kalau ketemu penatu. Mulutmu jaga tuh. Mulutmu jaga. Santai aja, santai. Jangan terpancing. Bukan soal santai. Kemudian ya, Pak Bambam, aja, Pak. nggak penting sih sebenarnya, nggak penting sebenarnya mempertanyakan hal-hal itu. Nggak lucu gitu loh. Jangan terpancing dengan iblis. Jangan terpancing oleh iblis. Kita mau buat dia supaya dia sadar, oke? Oke, Rahma, seperti waktu Ibu Fadila. Oke. Ibu Fadila, oke? Baca aja satu ayat. Satu ayat, tanya dia itu ayat berapa di surah apa. Kita mau lihat otaknya dia. Silakan. Bawa bunglon ke. Oke, saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim wa la yamuddunakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa Pak? Oke, gua lanjut ya. Logos kaiton logos surah apa tuh di Nggak bisa dia doang yang memplok. Nggak bisa dia. Aduh. Nggak penting Pak orang ini Pak. Nggak penting. Udah tendang keluar Pak. Nggak ada ilmunya. Ada ilmu. Malu. Udah keluar dia. Nggak ada ilmunya. Oke, yang lain masuk silakan. Udah malu dia ya. Gak ada ilmu ngapain dia ladenin. Udah, jadi begini Pak Bambang supaya fair ya. Gini teman-teman, sebentar Pak Dani saya ngomong dulu. Gini teman-teman, ya ternyata itu omongan mereka hanya omongan dusta. Katanya semua hafal Al-Quran sampai titik komanya. Tidak ada yang berubah. Jadi ketika Al-Quran itu dipalsukan, orang Islam semua tahu bahwa itu dipalsukan. Buktinya nggak hafal. Dari mana hafalnya? Pak Dani sendiri juga nggak hafal. Lanjut. Oke. Jadi saya supaya fair ini, kalau ingin membaca ayat suci Al-Quran, kita tatap wajah, jangan membaca buku. Kalau kita membaca buku, semua orang bisa. Dani, anak kecil aja bisa. Pak, saya nggak baca buku. Pak, maaf, Dani. saya lihatkan Al-Quran yang saya baca. Saya lihatkan Al-Quran yang saya baca. Sebentar, Rahma, sebentar. Saya mau saya mau ajarin dia. Iya, oke, benar. Pak Dani paham nggak di sini? Di sini Pak Dani menguji yang Rahma dengan Marisa yang sudah mengikut Yesus. Sekarang kita uji juga Pak Dani. Pak Dani itu hafal nggak Quran Pak Dani?
Sekarang makanya dibacakan ayatnya. Pak Dani tinggal bilang, oh ini surah ini, ayat ini. Itu baru namanya hafal. Palidara. Kan? Ya. Pak Dani, suruh Pak Dani ajak si itu aja. Si siapa nama itu? Panci bocor siapa nama itu? Kain nama suruh ke sini. Biar kita uji dia, kekristenan dia. Seperti apa. Ya kan? Dia kan supaya kita tahu dia di Kristen bisa nggak di Kristen. Nanti kita uji dia. Oke, begitu. Jadi, maksud compare gitu loh, di compare. Ya, gitu Pak Menarik, Dani. Kan? Katanya kan Pak Dani kan selalu teriak-teriak. Orang Islam itu seluruh dunia hafal Al-Quran. Tahu sampai titik komanya dihafalkan. Karena penghafal Quran. Jangan fitnah, saya nggak pernah ngomong begitu. Terus tahu kalau sebentar, kalau Pak loh, benar nggak seluruh orang Muslim Islam paham hafal Al-Quran? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti Nabi Anda juga nggak mungkin hafal Al-Quran. Jadi orang tertentu yang hafal Al-Quran sesuai dengan bidangnya, namanya hafizah dan hafiz. Oh, oke. Ya udah, berarti nggak semua. Jadi nggak semua orang Islam di seluruh dunia hafal Al-Quran ya teman-teman. Oke. Benar sekali. Lanjut. Oke. Sabar ya. Marisa. Oh, Marisa ini ya. Oke, Ibu Rahma, tunggu ya. Ini malam ini Marisa punya ini. Marisa. Mungkin Marisa juga udah ngantuk, Pak. Udah jam 12 soalnya di sana, 12:30, Pak. Dia lagi ada kamar mandi mungkin. Ini Mbak Rahmah nih kan dari daerah saya. Kita ngomong bahasa Pontianak ya gimana? Kalau dia ngaku boleh. Boleh Pak. Bapak mau ngomong apa? Iya, kita kan sama kita orang sini kan apa salahnya? Kita ngomong-ngomong. Enggak masalah, Pak. Ya Allah, enggak apa. Apa tuh, Pak? Bang Dani, bagus nanti kita duduk depan korem ya, Bang Dani. Ngopi-ngopi. Iya, enggak apa-apa lah. Boleh ya? Iya, kita duduk depan korem. Kita di sini boleh diskusi, tapi kita kalau ketemu tetap bersahabat, Bang Dani ya. Iya, selama kita tidak menghujat kayak Mbak Rahmah ini kan enggak menghujat. Enggak. Training kan kita enak. Di harus saya kan banyak tersang ya Mbak Rahmah ya. Emang yang gimana yang menghujat? Enggak, yang menghujat yang mana Pak? Pak Dani, yang menghujat siapa Pak di sini? Udah lanjut, Rama lanjut. Lanjut, bicara sama Dani. Bicara santai aja lah, bicara santai aja lah. Ngomong enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, bicara santai aja lah. Sekarang kita tanya pendapatnya Dani. Apakah benar Mbak Rahma ini mantan Islam apa tidak? Menurut Pak Dani. Dia mau mantan Islam kah atau tidak? Kan tidak ada urusan. Saya katakan dari kalimat awal. Bukan, kamu tadi ngetes. Sekarang dari hasil ngetes kamu dia Islam apa bukan? Saya hanya ingin kejujuran. Nah, kan dia sudah baca Al-Quran tadi, dia sudah jujur dong, dia sudah baca Al-Quran, sudah jujur kan. Kamu tes dia bahasa Pontianak, dia juga bisa kan? Iya. Nah sekarang saya tantang kamu, bawa kain nama sini, saya tes kekristenan nama dia di sini. Anda yang berbicara, ya, saya akan bicara dengan supaya enak gitu loh. Kalau kamu boleh ngetes murtadin, saya sekarang ngetes kamu yang mualaf. Supaya saya mau tahu benar nggak dia orang Kristen. Saya asli orang Islam kok. Bukan, saya nggak katakan kamu orang mana-mana, orang planet saya nggak katakan kamu. Kan kamu bilang kan, kamu ngetes si Mbak Rahma, seolah-olah dia bukan orang Islam, seolah-olah ini Pak Bom ini masukin orang, wah ini framing, seolah-olah ini bukan Islam, dibilang Islam kan begitu, jadi kamu ngetes. Nah sekarang kan dia sudah tunjukin dia bisa baca Al-Quran. King David. Ya. Saya kan disuruh untuk mengetes. Ya oke, jadi begini. Menurut kamu dia Islam apa bukan? Ya Islam nggak ada masalah kok. Nah, sudah selesai berarti kan. King David. Pertanyaan King David kan sudah jelas, mantan Islam atau bukan. Jadi Bang Dani sini juga tidak punya kejujuran untuk menjawab iya atau tidak. Jadi hanya abu-abu. Oke, sudah selesai ya, jangan dilanjut lagi. Berarti ya silakan lanjut Pak Bombom. King David sudah selesai, King David. Jadi kalau tidak jujur, pembohong itu iblis, setan.
Iya, yang namanya Setuju. pembohong, Benar pendusta sekali itu itu. pengikut iblis. Waduh. Udah selesai. Lanjut, Pak Rahman. Oke. Yang tanya dulu Marisa. Rama, ini kita ngomong berdua nih atau bagaimana? Nanti Rama bisa besok Pak Dani. Santai dulu. Marisa dulu. Iya. Marisa. Halo Marisa. Dia di Taiwan sudah 1 jam lebih cepat loh dari Jakarta loh Pak Bom Bom. Ya, Kasihan dia Gak besok apa-apa, mau kerja. dia udah bilang tadi gak apa-apa, ada waktu. Dia mau kerja besok, kasihan loh. Dia di kamar mandi. Ya kita yang tahu diri Pak Bom udah dia udah Iya, jangan, kasihan loh. Iya, itulah yang saya bilang. Taiwan tuh beda sama Indonesia Pak Bom, sistem kerjanya. Gini teman-teman, saya tanya, saya mau kasih pesan-pesan, untuk dia pesan-pesan untuk dia apa, menyampaikan kan sebelum dia turun. Apa yang dia mau titip pesan buat orang-orang gitu loh maksudnya. Makanya saya panggil. Kan nggak mungkin kita kasih turun tanpa ini kan nggak boleh. Tuh ada Umar, ada Bu Sofi belum bicara itu. Iya. Saya mau ngomong dengan Rahmah tadi, boleh nggak? Sebentar Bang Dani. Sebentar Bang Dani. Umar, silakan Umar. Ada Sofi juga. Rama Marisa. Ya, Pak. Ya, Marisa ini ada Ibu Sofi. Ya. Sama Pak Umar mau bertanya. Nanti kalau Rahma sudah capek kasih tahu ya kalau mau istirahat. Nanti sebelum istirahat kasih pesan-pesan kepada orang-orang yang belum percaya Yesus ya. Marisa bicara bebas aja ya. Siap. Supaya mereka bertobat karena Marisa bukan karena benci, karena Marisa sayang ya. Mengasihi Oke? ya. Ya mengasihi ya. Iya. Oke, silakan bicara sama Pak Umar dengan Ibu Sofi aku silakan. Enggak, saya belum ada pertanyaan. Silakan kalau Pak Dani tadi katanya mau nanya. Ya, oke. Silakan Umar mau sampaikan apa? Apa buat Marisa? Oke. Salam kenal Mbak Mbak di yang berdua. Terima kasih udah hadir di room ini. Salam kenal ya. Mungkin nanti kapan-kapan mungkin bisa akan terus kita ketemu di room ini. Cuma saya mau ini. Saya cukupkan ke si Dani aja, tapi saya mau dijawab apa tidak, ya terserah dia. Karena poin saya bukan ke si Dani aja. Poin saya ke pendengar semua, termasuk semua saudara-saudara muslim yang mendengar siaran ini. Saya mau tanya, karena tadi Dani ngotot, mana aturan-aturan puasa di dalam ajaran Kristen? Pertanyaan saya, kita mengenal puasa yang dilakukan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita muslim, itu di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, dalilnya disebutkan bulan Ramadan adalah termasuk bulan suci. Saya minta ayatnya. Di mana, di ayat mana, di surah mana, di ayat mana dikatakan bahwa bulan Ramadan termasuk bulan-bulan suci di dalam Islam. Karena yang saya tahu, ada 4 bulan suci di dalam Al-Quran, termasuk ada di hadis Sahih Bukhari, tetapi bulan Ramadan tidak tercantum di dalam termasuk bulan-bulan suci itu. Silakan Pak Dani kalau mau jawab, kalau nggak mau jawab ya terserah. Ya, karena saya tahu kamu nggak bakal menjawab. Oh iya, saya jawab dengan ayat Al-Quran. Saya hanya minta dalilnya, saya tidak mau berdetil. Iya, saya minta dalilnya, ayatnya saya dan surahnya. baca. Oke, terima kasih. Syahrul Ramadan allazi unzila Surah berapa? Ayat berapa itu aja biar saya bukakan. Gak usah kamu bacakan. Surah apa? Nggak usah dibaca. Surah apa? Baca aja, kan minta ayatnya. Syahrul Ramadan allazi surah unzila fihi apa? Al-Quran. Surah Hudal apa? linnas. Dia nggak bisa jawab, Pak Umar. Anda baca surah atau ayat? Saya kan baca ayat. Udah, berarti Dani sendiri tidak ada kejujuran lagi nih. Lah, ini kan ayat yang saya baca. Umar. Ya, yang ditanyakan dalilnya di mana, ayatnya di mana? Ini dalilnya. Syahrul Ramadan Bapak kan sudah tua. Tapi bukan budak kan? Belum budak kan? Saya minta surah berapa, ayat berapa biar kita bukakan di sini. Maka surah-surahnya cari aja sendiri kan bisa. Udah, nanti kamu bisa jawab. Udah jelas ya Umar ya. Udah. Selesai Pak, terima kasih. Lanjut. Saya membuka, saya bukan kecuali di Zoom yang bisa saya buka. Saya kira kamu udah berapa lama jadi muslim? Kamu udah berapa lama jadi muslim? Udah berapa lama kamu melakukan puasa?
Masa kamu nggak tahu itu ayatnya berapa? Umar. Kamu sok-sok menguji, kamu pun nggak bisa tahu ayat kamu. Nah, jangan debat lagi, jangan debat. Silakan Pak Bombom, lanjut Pak Bombom. Nggak boleh. Pak Bombom. Nah, Saya bacakan lagi. Udah Bang Ya Dani. ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Udah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah Bang Dani, udah Bang. Di dalam hadis mengatakan, ya di dalam hadis mengatakan juga, hadis Rasulullah mengatakan, man kuriha fi dukhuli Ramadan wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Udah percuma ngomong sama orang bebal, kita jadi bebal. Itu dalil semua yang saya baca itu. Nggak ada. Iya. Pak, di dalam Al-Quran itu memang ada ya tentang ibadah puasa itu ada. Cuman kan yang tadi kan Bapak tanya di dalam Kristen, kapan waktunya, ya kan kapan waktu mulainya, kapan waktu bukanya, kan itu yang Bapak tanyakan. Nah, tadi saudara kami yang di dalam Kristen pun bertanya, di mana di dalam Al-Quran itu bahwa menetapkan waktunya kapan berbuka, waktunya kapan bersahur itu kapan gitu loh Pak. Nah, Ya, ayatnya Dari mengatakan tadi ini. udah yang ditanyain, dia aja yang bebal, Rama. tadi kan Dari tadi udah ditanyain. Ya sudah saya jawab dengan dalilnya. ya ini memang betul Mana Pak, surah memang betul mana? ini. Itu Betul. Saya Ulama kan tahu. paham, dia kan Rama. ayat Al-Quran. Saya ya tahu itu ada ada di surat ayat Al-Baqarah Al-Quran disuruh Al-Baqarah puasa. Surah Al-Baqarah, 183 betul. Pak. Aturannya yang ditanya Dani, mana di Ya, dalam itu Quran dia. disuruh sahur, suruh mulai Ya. buka puasa jam berapa, Nah, ya, terus sahurnya udah. jam Itu dia. berapa. Udah, Gitu. kalau Itu Pak Dani mana? nggak bisa jawab, udah itu. Saya haknya udah Pak Dani, saya jawab. karena Tiga sebenarnya itu tulis pertanyaan sanksi. Bapak loh. Itu pertanyaan Bapak loh Pak. Itu pertanyaan Bapak. Ya kalau Anda tidak menjawab pertanyaan Anda, saya jawab pertanyaan saya, ya kan? Anda tadi kan bertanya kepada saya kan bertanya kepada Anda tidak bisa menampilkan dalilnya tentang Ada, saya udah Anda tampilkan kapan tadi. waktunya. Apa, Udah Pak? ditampilkan Dalil apa? tadi. Udah tampilkan Kalau tadi, puasa Pak itu Dani. bagaimana? Banyak Pak. Ya dalil tentang kapan mulai puasanya, jam berapa, bukanya jam berapa. Kan tidak ada. Nggak ada. Tidak tampilkan Kan Kita tidak diwajibkan. Kita tidak diwajibkan seperti Ya, itu. kalau tidak diwajibkan suka-suka ya saudara. Bapak-bapak, kalau kita mau repot, biar kita bungkam mulutnya si Dani ini, biar kita tunjukkan ayat-ayatnya. Hah? Mau kok Dani? Biar saya kasih bocoran di sini nih. Kan aja, kok marah-marah. Bukan marah-marah, karena saya nggak sabaran untuk orang pembohong. Gini, Pak Umar. Pak Umar, tolong di channel saya ini jangan kita bilang kita bungkam, kita nggak boleh ya. Karena Dani ini dia masuk, dia mau tanyakan Rahma dan Marisa. Kan Dani ini kan sering kita diskusi, nggak apa-apa lah malam ini kan dia mau bertanya Marisa, apa Marisa. Ini teman-teman dari Muslim banyak WA ke saya ya, kayak tidak. Mereka ingin tanyakan. Kalau Slayer nggak usah lah. Slayer tadi Rahma kasih tunjuk ayat Al-Quran, dia nggak sopan, dia pakai bahasa Yunani. Sedangkan dia ngarang-ngarang, bikin jiblos lah apalah. Itu orang bukan mau dialog, itu bikin kacau. Ya. Kalau Pak Dani dari tadi ini memang ada sedikit-sedikit ini, tapi ya Pak Dani masih ada sopan ya. Karena Pak Dani ini orangnya ingin bertanya. Oke, Pak Dani gak usah ditanya. Maaf Dia Pak punya hak Mumbun, untuk bertanya. maaf Pak Mumbun ya, maaf ya. Soalnya terbaut dengan cara si Dani ini. Nah, biar. Ini Pak Dani dia bertanya sama yang malam ini kan kita kan kesaksian Marisa. Jadi Pak Dani ini kan bukan orang baru. Kita setiap hari kan kita berdialog. Biarkanlah dia kesempatan dia bertanya sama Marisa karena Marisa apa yang Marisa mau jawab, tidak itu terserah Marisa ya. Nanti dari Alkitab biar nanti kita teman-teman Kristen yang jawab. Oke? Begitu saja ya. Oke, silakan. Mantap. Gitu, mantap. Oke. Iya, kan ini saya mau ngomong dengan Mbak Rahma aja. Karena satu daerah. Karena satu daerah ya. Rahma kan tahu kan Kalimantan. menyebutkan kan. Nah, coba pakai bahasa bilang selamat malam bahasa Kalimantan dulu. Kita mau dengar ini. Enak ini bahasa Kalimantan. Kamu ya ngomong selamat malam. Ya Mbak Rahma Cuma titip pakai dua. aja gitu. Ujungnya nggak pakai Mbak Rahma tahu kan beting kan? beting tahu. Ngapa tuh beting? Tanjung Bapak tinggal di Raya. sana. Nah, saya dekat sana juga. Oh, Bapak. Mbak Rahma jauh tidak dengan beting? Kalau tinggalnya? Ah,
Kalau di usah kota nih dijawab. mana lah yang jauh-jauh Pak? Nggak ada yang Nggak usah jauh-jauh. dijawab, udah bahasa Oh, daerah. yang lain kan ngomong berdua yang lain nih. Nggak belum usah tahu mau gimana. ngapain. Yang Kita jadi Bapak deket-deket. tanya apa? Nih, Bapak jangan Rama, tanya. Rama kan belum Yakin kenal Padani lah. kan? Belum Yang kenal lain Padani kan? yakin lah. Yang Bentar, lain bentar. yakin lah. Belum tahu Bang Padani Rama kan? punya. Nih. Dia kasih Bentar. tunjuk Rama, mukanya ini Dani. Mana tuh Padani. ayam mana? Nih, Padani nih. Oh, Nih, angkatnya gini. ini. Nih. Ini tuh Pak Dani. Mau Ya, saya saya asli orangnya enggak pernah Asli berdusta. ini. Orang Kalimantan ini. Orang Bandar Pak ya, Padani ya? Iya, nanti tunjukkan aja dengan gubernur dengan wali kota samping kiri kanan saya itu kan. Iya. Nggak lama pasti Orang kenal. penting nih ya. Ya ini Padani ya. Kita lihat ya. Ya, saya ini ini. orang biasa saja Pak. Ya, kita sih kan namanya manusia itu kan biasa aja lah, ya kan. Kalau ini Rahma kenal nggak? Ini Rahma, ini orang ini kenal nggak? Nggak kenal Pak lama astaga. Apa dia nih Pak? Ini orangnya ganteng sekali ya Rahma ya. Ya ampun ganteng banget. Ya sebenarnya Itu di antara di antara ini yang nggak ada. Mbak Rama, yang jahat, cuma kan- Mbak Rama, Mbak Marisa, itu di antara kebun binatang paling cakep. Ya, Mbak Ama ya, ketawa. saya nanya tadi. Kita kan ngobrol aja boleh kan? Ya saya nggak benci sama orangnya. Saya benci karena ya roh iblis yang ada di dalamnya. Nggak, saya nggak Ya, mau kita bilang kan- dia jahat. Ya, enggak. Mbak Rahma ini asli Pontianak ya? Asli Pak. Oh, asli. Bukan dari daerah itu. Mbak Rama, saya cuma kasih tahu, nggak usah bukaan di sini tentang di mana, nggak usah. Ya, Nggak perlu. Jaga ya. privasi, jaga Saya privasi. benci nggak usah, aja. nggak perlu buka-bukaan. Kan nggak perlu saya bilang alamat saya Cukup di mana, bicara di mana. tanya jawab aja, nggak usah perlu ada di mana, Iya. gimana, nggak usah. Ya, hati-hati. Kok yang lain ngatur gimana? Apa? Orang Iya, ngobrol. ya, Pak, ini bukan secara pribadi, Pak. Ini kan masalahnya kesaksian. Bapak jangan tanya di luar koridor itu. Ya, Iya. jangan mau digiring ya, nggak usah, jangan kasih tahu di mana. Kalau mau ngomong bahasa itu, silakan aja ngomong, nggak usah tanya di mana rumahnya, dekat mana, nggak usah. Enggak lah, Pak. Itu saya ngerti kok, paham, Kak. Ya, paham. Alah, saya aja ya, Mbak Rahma tahu pekerjaan saya, lokasi saya. Ya, Nggak Nggak tahu, perlu, Pak. Nggak tahu. nggak Saya perlu, nggak tahu. Rama nggak perlu tahu. Dani siapa, nggak perlu tahu. Silakan lanjut. Nah, saya ngomong dengan Rahma kok yang lain menjauh gimana sih? Iya, ini room kita yang Anda punya kan aturan. melakukan penggiringan, itu namanya Di penggiringan, nggak sini memberikan itu kebebasan. kamu Dani sudah tua, kamu yang giring ke sana kemari. Lah, Saya kira Ikut gini aturan lah, ini. Baram. Pak saya Didara, ngomong kira gini dengan lah. Mbak Rahma. Mbak Rahma pasti punya hikmat. Pasti punya hikmat Iya. untuk menjawab. Kita biarkan aja ya. Hargai biarkan Mbak aja. Rahma lah. Mbak Rahma pasti punya hikmat. Oh, haleluya. Silakan lanjut. Iya kan? Dia punya hikmat, ya kan? Dia punya maksud saya pemikiran. Pak Mordekai. Masa mau jangan diatur? tanya alamat, mau dekat mana, Pak Mordekai Saya paham kan dong. tidak memaksa mau dijawab atau tidak. Tadi kita ada konsisten mau dijawab boleh, mau tidak, nggak ada masalah kok itu. Ya silakan, mau nanya apa? Saya Silakan bisa berpikir konteksnya. lah. Jangan dianggap Mbak Rahma ini nggak bisa berpikir. Konteksnya Ini berarti Mbak Murtadin di sini. Mbak Idara ini Konteksnya merendahkan Mbak Rahma. Di sini konteksnya Ah. Murtadin. Silakan jawab. Tanya aja. Pak Dani, Apa tuh? sebentar saya jawab dulu ya, sebentar ya. Rahma ini memang orang Kalimantan, tapi dia ada sekolah teologi di Jawa ya. Oke, udah paham, Dani? Iya. Oke, ya udah ya. Rahma ini orang Kalimantan, tapi dia sekolah teologinya di Pulau Jawa. Saya nggak usah kasih tahu Pulau Jawa sebelah mana, sekolahnya kemana. Dia lagi sekolah Oke. STP ya. Saya mau tanya Mbak Rahma. Oke. Sejak kapan masuk agama Kristen? Saya dibaptis 2020 bulan Januari. Berarti masih baru ya? Iya, toh. Ya, masih baru. Sekarang 2 tahun yang Masih lalu. wangi, masih wangi. Daripada Masih wangi. sebentar, kita sementara panas, kita kasih lihat dulu. 72 bidadari yang ambiar, daripada bidadari malam ini kan cantik-cantik, Marisa dengan ini. Itu banyak yang kepanasan. Kita lihat dulu bidadari ini. Paling bencong tuh. Bidadari ambiar, ada nih punya pacar. Kita kasih lihat ini. Bencong. Bidadari. Aku tak mau kalau aku dimadu. Hae.
Aduh, Pak Yuni. Oke, lanjut. Mbak Rahma ini udah selesai ke sekolah STT-nya? Loh, Belum, Pak. Sekolah. Udah semester berapa dah? Semester 2, Pak. Oh, semester 2. Iya. Jadi biayanya di sana apakah dibiayai atau nggak perlu? Ya, Pak. Perlu. Kalau Menurut masalah saya itu saya nggak perlu jawab Hanya- dong. Saya nggak perlu jawab Hanya aja detail Bapak kenapa dong. murtad? Tanya kenapa Wong Bapak orang murtad? tua Kenapa saya aja pindah? nggak nanya detail gitu, Pak. ya mau dijawab boleh, mau tidak kan tidak Ya, masalah. Pak, saya kalau jawab pertanyaan seperti itu, ya saya nggak mau jawab, Pak. Kalau Bapak Ya, tanya nggak tinggalnya di apa-apa. mana, alamatnya di mana, ininya di mana, saya nggak mau jawab. Nggak perlu, Yang nggak pasti perlu, saya orang, nggak perlu. Yang pasti saya orang Pontianak, saya orang Ya, Kalimantan. nggak perlu. Mbak Risma nggak perlu jawab. Kalau udah nih Mbak Risma istirahat aja dulu deh. Kasih yang lain dulu. Ya, Pak Dani punya rencana tertentu tuh. Silakan Mbak Risa istirahat dulu deh. Mbak Rama kalau dia nggak mau nanya tentang kemurtatannya nggak usah jawab Nggak yang usah, lain-lain. udah nggak usah jawab. Mbak emang nggak usah Pak Dani jawab. mau bawa kepala babi kan? Istirahat aja udah. Ya. Iya deh, saya mau pamit dulu deh ya. Ya, Malam istirahat. ini. Ya, silakan, Besok. silakan istirahat. Nanti gini, Mbak Dani, Ya, silakan. Rahma kan besok bersaksi ya. Teman-teman, gini ya, Rahma besok akan bersaksi malam ini kan Marisa ya. Ya, malam hari ini Marisa sudah. Dan besok nih, Rahmanya nih ya. Nih, ini bidadari nih. Satu dari Jawa Barat, satu dari Kalimantan. Pak Dani, kayaknya Pak Dani tanya terus ini nih. Suka sama Rahma ya, kayaknya ya. Iya. Sorry, Rahma sudah laku. Sudah ada yang punya. Enggak, soalnya begini, Dani anaknya aja kalau murtad kepalanya dipenggal. Ini Dani. Oke, saya pamit mau semuanya. berbicara dengan Rahma, yang lain kepada. Ya, silakan. shalom, Mbak Emma. Shalom, Silakan. selamat malam, Tuhan berkati. Ya, shalom, berkati Mbak Emma. Pak Bom, Ya. aku mau memberikan firman Tuhan yang luar biasa. Semoga Pak Dani mengerti ya. Oke. Pak Dani, hidup di dalam Tuhan Yesus itu ada keselamatan, Pak. Untuk apa Bapak mengejar hal-hal yang tidak bisa menyelamatkan Bapak? Ini pesan aku ya. Pada Yohanes pasal 10 ayat 28. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pak Dani. Ya, silakan ke ajaran Anda. Ya. Anda Mantap, tak usah mantap. paksakan ke saya. Mantap. Kalau Anda paksakan ke saya akan jawab. Anda itu hanya berangan-angan belaka sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Orang-orang kafir Iya. hanya berangan-angan belaka. Marisa Kalau sudah. dia ini mah Filipi. nggak ketolong lagi. Kalau dia Filipi ini udah pasal ketolong 1. lagi. Filipi pasal 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Terima kasih. Dahsyat, Yaudah buat semuanya Marisa. terima kasih banyak ya. Buat Shalom, Bobi sehat selalu ya Bu. Buat semuanya. Sabar kebenaran supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya. Amin. Haleluya. Mbak Marisa, Shalom silakan semuanya. istirahat. Terima kasih banyak. Sabar, waktunya. sabar, Marisa, sabar. Shalom. Sabar, Oke. Marisa. Ya, Marisa. ya. Oke, Marisa tolong kasih pesan-pesan buat yang di luar sana. Ya, karena ini kan Marisa Ya. punya acara hari ini ya. Marisa tolong sampaikan untuk saudara Marisa bukan apa karena Marisa mengasihi mereka. Sehingga Marisa punya kesaksian. Silakan Marisa sendiri bicara. Ya, buat teman-teman yang belum mengenal kebenaran, yang belum mengenal terang yang ajaib ya, terangnya Tuhan Yesus ya, karena Yesus adalah terang dunia ya teman-teman. Kalian jangan jangan kena doktrin ya. Kalian harus mencari jalan kebenaran itu sendiri. Kalian minta hikmat, minta petunjuk jalan yang lurus ya teman-teman, karena hanya di dalam Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya sebagai anak Tuhan, saya diberikan amanat untuk saya untuk memberitakan Injil. Ya teman-teman, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ingat teman-teman ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, dan di dalam Yesus ada keselamatan. Gitu aja Pak Bom untuk pesan-pesannya. Oke, makasih. Luar biasa. Ini Marisa. Nanti besok kan Rahma mau bersaksi ya. Nanti Marisa juga ya. Sama-sama Boleh. dengan saya, karena masih banyak yang mau tanya ya. Termasuk Haikal ini, coba tolong pesan terakhir buat Haikal. Haikal juga meminta dibaptis. Tolong sampaikan sama Haikal. Haikal, silakan bertanya sama Marisa.
Nah, tanya Marisa. Nah, Kamu dibaptis lagi enggak? Itu. Oh, Marisa itu, ayo. Iya. Oh, Iya, Marisa Mas sama- Haikal. Itu Marisa Ya. nih, Kalau kamu- cewek cantik. Haikal Iya. parah. Kalau Oh, kamu memang memilih Tuhan itu adalah jalan kebenaran, ya. Karena Iya. dimanapun tidak ada yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah yang awal dan yang akhir. Ya. Aku ada Hanya sebelum Tuhan. Abraham ada. Tidak ada yang berani berkata seperti itu kecuali Tuhan Yesus. Ya. Jadi tidak di luar Tuhan tidak akan ada keselamatan lagi. Yang kita Tuh, cari kita itu apa dengar. sih? Dunia ini fana ya. Dunia ini fana. Tetapi Yesus adalah kekal ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan tidak akan berlalu. Janjinya kekal. Mantap. Jadi Mantap, tetap mantap. di dalam Tuhan ya. Tetap di dalam Tuhan ya. Karena keselamatan ya tidak ada di dalam siapapun. Ya, di kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali Yesus Kristus sang juru selamat manusia satu-satunya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terus Haikal, kabarkan Injil ya baptis, buat Haikal. semuanya. Baptis tuh. Amin. Haikal. Marisa dibaptis tuh. Jangan pernah takut Mas Haikal ya. Inilah Iya. jalan kebenaran itu. Ya, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Oke, Haikal mau lihat Marisa dibaptis? Haikal, Marisa dibaptis tuh. Oke, De Marisa. Masih banyak Iya. ya. Nanti besok tetap nanti ikuti terus ya. Besok nanti kan mau masuk juga Rahma mau bersaksi toh? Ya, oke. Nanti tetap penginjilan kita terus ya mengabarkan kabar baik kan. Marisa juga kan tetap. Amin. Kalau ada waktu kan nanti masuk juga, oke? Oke, nanti salam-salam. Terima kasih semuanya. Shalom, Oke, Pak Dani. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus Semuanya. Shalom Marisa, terima kasih banyak. Berkati. Yuk, Palidara sehat selalu Palidara. Amin. Semangat terus Palidara. Amin. Tuhan Yesus berkati Semuanya. Marisa. Haleluya. Tuh, Bu Sofiatul, salam-salam. Bu Sopiatul. Yang Kok datangnya malam, sampai Bu? ketemu Telat, besok Bu. ya. Iya, tadi siap. ke toko, Terima kasih cek toko banyak. sebelah. Ya, thank you Marisa. Rahma, Thank sampai you, Bu. jumpa. Ya, sese. Haikal. Ya, lanjut. Lanjut Haikal. Haikal, saya mau tanya Haikal. Haikal, saya mau tanya ya Haikal. Silakan. Haikal, kamu itu di dalam Islam menyembah Allah atau bukan? Ya, menyembah Allah. Allah yang mana gitu? Iya, menyembah Allah apa bukan? Dia menyembah Allah. Allah yang mana? Itu katanya, ya Allah mula. Itu katanya Dani, kemarin orang Islam di seluruh dunia termasuk kamu bukan menyembah Allah, nggak pernah menyembah Allah, tapi mengikuti perintahnya untuk menghadap Baitul Maqdis. Tuh, jawab Haikal sama Dani tanya. Kok Baitul Maqdis? Anda Apa? jangan framing lagi lah di Apa? dalam. Menghadap kemana? Menghadap kemana? Ya salah. Menghadap kemana? Jadi Ke tidak Baitul menyembah. Maqdis. Iya. Jadi bukan menyembah Allah ya. Tuh Haikal dengar tuh. Anda katakan Baitul Maqdis di mana? Iya, ya menyembah apa Bukan lah lagi. terserah. Berdusta lagi. Menghadap kemana? Ada batu. Kan saya kan Kamu- sudah sampaikan kemarin. Iya apa? Catat, saya bilang kan. Iya, ya catat, ada videonya saya puterin aja deh. Nih, ya Haikal. Nih videonya Dani. Ya. Nanti aku tarik. Nih, videonya Dani. Pak Bom, tolong, tuh, dengerin. Nanti ketahuan, Share screen, silakan Pak. putar. Siapa yang berdusta Ya. itu? Share screen, Pak. Sebentar. Nih, Haikal. Nih katanya Dani nih kemarin. Ya silakan, Pak. Semuanya. Kalau saya belain Pak Dani, saya ikutin maunya Pak Dani. Benar. Tinggal dibuktikan Boleh enggak? dia itu Apakah Baitul Maqdis atau bukan? anggap itu Muhammad
Baik. Kata si Pak Dani kan tidak boleh menyembah Allah, menghadap ke apa tuh Mekah kan, begitu aja kan dia bilang kan. Iya. Tidak pernah disuruh Islam menyembah, tidak pernah menyembah Allah, tetapi menghadap ke Mekah, menghadap ke Mekah. Tidak. Mekah atau Baitul Maqdis? Mengatakan Baitul Maqdis umat Islam itu tidak menyembah Allah, tetapi hanya diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Nah, Haikal, bagaimana pendapatmu? Atau Baitul Maqdis? Haikal, kamu ya sudah, Allah atau bukan? Berarti salah. Di mana ayatnya? Nggak mau mengaku lagi salah. Coba, coba. KS 106 buka. Tanya Dani. Kamu bukan menyembah Allah, katanya Dani itu. Iya. Apa yang mau ditanya? Apa yang mau adu domba? Silahkan. Oke, sudah. Jawab itu, jawab. Saya coba buka QS 106, coba buka QS 106. Penggugat. Bagian penggugat itu, bagian penggugat. Penggugat tidur. Sang penggugat. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Oke. Enggak, saya cuma tanya Haikal. Haikal, kamu menyembah Allah atau bukan? Ya menyembah Allah. Nah, kata Dani, orang Islam seluruh dunia tuh nggak pernah menyembah Allah. Nggak ada yang menyembah, betul. Tapi hanya mengikuti perintah Allah untuk menghadap Ka'bah. Benar nggak? Bersujud menghadap Ka'bah itu merupakan perintah. Quraisy 106. Oke, Pak Bom di share screen aja, Pak Bom. Biar jelas. Pak Bom tolong share screen, Pak. Baca biar itu jelas. Aja dah. KS 106. Nah, biar jelas, biar Haikal. Share screen, Pak, tolong, Pak. Biar kita dengar apa katanya Dani. Semuanya. Ya. Ini coba nih. Iya. Coba Pak Dani, ini binatang. Jadi yang berbaring di sana ialah uang patung yang tidak memberi faedah. Dan kayunya menjadi kayu api baik. Betul, Pak? Iya. Iya, cocok. 4. Bapak mau buka lagi, Pak. Yes. Saya bukan sujud kepada Allah. Saya hanya diperintahkan sujud menghadap Ka'bah. Sujud enggak kalau menyembah kepada Allah? Sujud enggak? Kami enggak pernah menyembah Allah, kami menyembah apa yang diperintahkan Allah. Enggak pernah menyembah Allah. Aduh, enggak pernah. Dani enggak pernah menyembah Allah. Benar, enggak pernah. Oh, jadi yang Pak Dani sembah umat siapa? Islam itu tidak ada satu pun umat Islam di muka bumi ini yang menyembah Allah. Yang ada disembahkan adalah menyembah untuk menghadap sebagaimana yang diperintahkan Allah, menghadap ke Masjidil Haram. Enggak. Parah ini. Bagaimana menurut kamu? Parah enggak? Kamu dikatakan kalau mengikuti Dani ayat ini memang disuruh begitu. Ya. Pertanyaannya maka bukan itu. Dani kan. Oke. Iya, tapi di sini kan mereka hendaklah menyembah Tuhan. Iya, menyembah Allah apa menyembah Ka'bah atau menghadap Ka'bah? Di sini dikatakan maka hendaklah mereka menyembah Tuhan. Nah,
Tuh kata Dani nggak ada. Ya itu kan ayat lo. Muslim seluruh dunia nggak ada yang katanya disuruh menyembah Allah. Hanya disuruh menyembah menghadap Ka'bah. Menurut kamu Dani benar nggak, Haikal? Itu Ayo jujur. ini terserah. Benar nggak? Berarti Dani lain sendiri dong ya. Benar nggak? Pak Lidara. Aku nggak bisa menuduh seseorang, betul. Pak Lidara, Jadi ada rasa kasihan sedikit dong. Kasihan Bang Dani nangis nanti. Boleh saya jelaskan. Fal ya'budu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, itu dalilnya ya. Fal ya'buduni, asal kata abada. Abada itu artinya menghambakan dirinya. Asal katanya abada. Jadi Haikal, Dengar dulu, jangan dipotong. Anda kan suka potong. Ya, silakan. Jadi asal katanya abdun itu menghambakan dirinya. Bisa dipahami? Oke. Menghambakan itu artinya berbakti kepada Sang Pencipta. Maka berbakti kepada Sang Pencipta, kami dilaksanakan untuk bersujud menghadap Ka'bah. Ka'bah bukan Tuhan kami. Jadi udah cukup. Ya oke. Haikal, kamu menghadap ke Ka'bah itu menyembah siapa, Haikal? Ini. Tes 1 2 tes. Tergantung iman ya. Ini ya. Yang jujur, Haikal, jujur. Kamu menyembah Allah atau bukan? Tes. Dalam. Halo. Sudah didengar penggugat. Bagaimana, Haikal? Saya nanya kamu nih. Kamu menyembah Allah atau bukan? Jawabnya itu aja, nggak usah panjang-panjang. Kalau aku menyembah Allah. Ya, berarti Allah menyembah Allah SWT. kamu. Dani tidak menyembah Allah, jadi kamu sama nggak Islamnya sama Dani? Ya mungkin beda. Hah? Cukup. Selesai. Cuma saya pesan begini, saya pesan ke Bang Dani. Bang Dani kalau sebelum menjawab pertanyaan, coba pikir-pikir dulu Bang Dani, jangan gegabah. Masa nggak pernah nyembah Allah? Bang Dani, ya, pikir dulu baru menjawab. Menyembah itu apa sih? Nggak ada bahasa Arab sembah tuh nggak ada. Anda cari keliling di Al-Quran maupun di hadis nggak ada sembah. Nah ya sudah, kalau Dia bilang nggak ada. Teman-teman. Ada. Sembahyang puasa. Kayak gitu. Ya udah Bang Sembah Dani. itu nggak ada, bahasa Al-Quran nggak ada, bahasa Arab nggak ada, bahasa hadis tidak ada. Jadi sembahyang itu berasal dari kata apa Bang Dani? Sembahyang itu kan berasal dari Sanskerta. Atau bahasa Indonesia yang Bang Dani tidak mau jujur jawab, itu hanya istilah aja Bang Dani ya. Kalau sholat, Kembali lagi, bentar Bang Dedara. Kembali lagi, Bang Dani juga tidak mau menjawab secara jujur. Enggak, ya. saya jujur aja. Ya coba Anda renungkan. Sembah Malu itu kan nanti. bukan bahasa Arab, bukan bahasa Al-Quran, bukan bahasa hadis. Iyalah, tapi kalau pertanyaan orang tuh Bang Dani harus mengerti lah korelasinya kemana. Teman-teman yang baru bergabung, besok jangan lupa ya, dengan waktu yang sama, besok kita akan live ya. Ibu Rahma ya. Oke. Akan bersaksi percaya sebagai Tuhan dan Oke, Selamat ya. siap. Seorang muslimah mendapatkan Tuhan sejati ya. Judulnya Tuhan sejati. mestinya kurang Pak, mendapatkan hidayah dari Tuhan Yesus itu. Hidayah Tuhan. Ganti kan? Mendapatkan hidayah dari Tuhan Yesus. Oh, mendapatkan hidayah dari Tuhan Yesus. Inilah yang saya tidak suka dari Pak Bom Bom nih. Dia dibanyakin panas nanti Pak Bom Bom. Iya. Waduh, nanti bidadari ya. Nanti banyak yang panas Pak Bom Bom. Iya, biarin panas. Itu akidah udah panas itu. Akidah bilang murtadin odong-odong. Itu akidah bilang orang Kristen. Pak Bom Bom, saran saya, seorang muslimah mendapatkan hidayah dari Tuhan Yesus. Tuh, cakep bener. Oke. Penggugat. Ya. Yo. Oke. Seorang muslimah mendapatkan hidayah dari Tuhan Yesus, oke? Oke. Bentar. Shalom teman-teman. Katanya Pak Ya, shalom. Bahasa Arab ya.
Saya mau Kayaknya Umi Dini kalah cantik ya. Pak Mordecai. Enggak, Jauh lah. saya mau tanya. Biar wajahnya dipoles-poles juga tetap kalah cantik ya. Mana Cantik berani apa? Umi Dini buka cam? kalau Mana nggak berani? Umi Dini buka cam. Buka kameranya. Mana berani dia? Enggak, itu Bro Rene mau ngomong apa sih? Ngomongnya habisnya terlalu pelan ketiban. Coba yang kenceng dong. Dekatin mic-nya. Enggak jelas kok, Pak, jelas. Dengerin. Pak Dani, Halo. Pak Dani katanya jago bahasa Arab. Halo? Dengar gak suara saya? Ya udah. Dengar. Lanjut Pak Rene. Tangga saya. Ya, halo. Ya, salam. Saya mau ngetes Pak Dani Azok. Oke, udah kasih bicara udah. Pak Dani mau bicara. Orang Maroko. Ini Maroko bisa bahasa Arab. Saya mau tes ya. Ya, oke, silakan. Oke. Suruh. Open kamera. Assalamualaikum. Enggak usah, jangan, enggak usah. Pak Dani. Assalamualaikum. Pak Dani. Tuh. Salam. Ini orang Arab tuh. بس تفضل تتكلم بالعربية. السلام عليكم. لا أسمع بالوطن. لقيت أجلك؟ يا كنت ما كلمته. يا كان غير معك العرب. السلام عليكم. لا أجيب بمثل ذلك لأني الدين لي لا ينتهى عن كيف أجري؟ اسمع أولا تتكلم باللغة العربية بالفصحى ليس بالأمة. يا فهمت كده. كده يري لبس عليكم. ليس باللغة العربية عامة ولكن باللغة العربية الفصحى الكتابية. أنت تستطيع أم لا تتكلم باللغة العربية Ngerti الفصحى؟ nggak itu? Orangnya ngerti nggak itu? Nyambung nggak dengan si Dani itu? Nyambung nggak, Bro? Tanyain dia. أكيد nyambung nggak, Bro? أفهمك الآن. أفهمك الآن بأنك تريد التحدث باللغة العربية الفصحى لغة القرآن الكريم. يا Apa dia نعم ngomong tuh? تفضل. Ganit ya. Dia nggak lancar, bohong dia itu. Nah, Dani, belajar lagi di gurun pasir itu, makan pasir kamu. تفضل تتكلم باللغة العربية. اسأل فقط سأجيب باللغة العربية كذلك. اسأل فقط يا أخي. أسمعك وأفهمك جيدا. لا بأس. نعم. طيب. أنا نعم امرأة أحسن. لست برجل يا أخي. تفضل. الفضل لك. طيب. أي المواضيع تتحدثون فيها؟ لأني في هذا المكان عن الدين الإسلام. تفهم الدين الإسلام أنت؟ نعم هو ديني. وأنتم من الإسلام المسلمين؟ ديني وأنا أحترم جميع. أنا مسلمة وأحترم أنت مسلم؟ الأخرى. أنت مسلم؟ أنا مسلم وأحترم. نعم أنت أنا مسلم. مسلم وأحترم الديانات الأخرى. Dia muslimah berjilbab. Dani, lanjut. نعم أنا Kenapa yang lain مسلم ngomong? Saya mau ngomong sama dia aja. الديانات الأخرى. Masih terzalik. Al-ukhra zalik la ba'sa. Dani, Masih kamu belajar lagi. Ini ya. Dia bilang dia muslimah, dia respect, tapi kamu harus belajar dulu banyak. Bohong kamu. Nah, kapok lo. Entret. Bohong kamu. Mana ada dia bilang minal mukadzib. Bohong kamu. Ashabu kadzalik minal mukadzibin jami'an. Ashabu kadzalik fi hadzal makan minal mukadzibin. Bung Rene.
Kan dia orang Maroko. Bang Rene. Bung Rene. Ya. Kan dia orang Maroko, Ya. nggak apa-apa. Kasih open kamera aja. Kan dia nggak bisa kasih open kamera, nggak apa-apa kok. Supaya jangan kita fitnah. Open kamera, biar dia bicara langsung pakai Ya, bahasa dia Arab. nggak mau. Silakan. Dia nggak mau. Dia Nggak mau, sebagai- jangan sebagai- Pak Bom. Saya tahu. Begini Pak Bom. Saya tahu orang ini karena saya sering bicara sama Pak Bro Rene. Saya tahu orang perempuan. Iya, rupanya bayaran nih Pak Dani nih. Bohong. لأن هذا المجلس Dani من nggak bohong. المقدرين فهمت Pak Bom, baca WA, Pak Bom, WA. Ya. يا أخي أين أنت؟ نعم أنت تفهم لا؟ أم لا؟ هذا المجلس من المكذبين جميعا. من المقدمين جميعا لأي؟ نعم. Pak Rene, tanya dia Pak Rene, apa dia nyembah Allah Pak Rene? Menurut Badi tidak loh. Ya coba Dia menyembah Allah. Ini orang Maroko, bahasa Arabnya lancar. Pak Dani itu gak lancar, bohong itu. Wah, so Arab loh. Bener. Moncrot tadi. Iya benar, cuma bahasa Saya Al-Quran ngomong sama dia bilang, kok cuma Anda bahasa yang hafalan. kepanasan. Pak Rene, biarkan Ayo, ini anak kalian ibu bilang bicara dia Pak Dani. masuk. Lanjut. Ya lanjut. Pak Rene, Mas Muka ya akhi. Dia cerita. Mas Muka ya akhi. Jadi begini Pak Bom, ini si cewek Mas Muka ya ini, akhi. si cewek ini juga, si cewek ini bisa bahasa Belanda, makanya dia jelasin ke Bro Rene bahwa ini si Dani ini bahasa Arabnya bleketek, belepotan. Nah, kapan yang ngomong begitu? Ya itu dia kan lagi tanya itu. Saya juga Kita fitnah, makanya saya katakan, ya akhi, makanya jangan ada soal harapan majlis lo. dengan mukadzibin jami'an. Nah, jadi Dani, dia katakan kamu bisa bahasa Arab, tapi Arabmu belepotan. ada hak dari kalam juga. Licin. Makalam ashabuka. Paham tak? Ya akhi, Kurang. لا تضحك. لقد قلت لغني أنك تتحدث اللغة العربية الفصحى جيدا. نعم جيدا جدا. نعم. طيب. Belepotan Dani punya. وكيف رأيك أن هذا مجلس؟ أنا لا أفهم عما تتحدثون المواضيع أو أي شيء تتحدثون عنه إلا ما يشرح غني. اشرح فقط أنا ما لا شئت. أتحدث اللغة. ما شئت. أنا سأسألك وكيف رأيك أن هذا المجلس هذا أصحابك؟ لا. كيف رأيك من المكذبين أو لا أم لا؟ ليس لدي رأي في أي موضوع تتحدثون فيه لأني لا أفهم لغتكم. فيقول أنكم تتحدثون عن الرسل والأنبياء وأمر جيد إذا كان يدعو إلى التمسك وليس الحرب. طيب إذا أردت أتمنى أن لكم يوم النبي صلى سعيد. الله عليه وسلم لا بأس. طيب يا. وكيف رأيك أن نبينا عيسى المسيح؟ عيسى المسيح أنا أؤمن نعم بما اشرح جاء لك لا بأس. اشرح فقط. وكيف رأيك أن نبينا عيسى المسيح؟ أنا أؤمن بعيسى عليه السلام. Isa alaihissalam bukan al-Masih. Khuluq tamam. Apa itu ngomongin? Modiar kowe.
كم تصومون ولا بأس في إسراف أندونيسيا؟ في هذا المكان إسراف في هذا المكان سأسمع نحن نصومه هنا 18 ساعة وأنتم هناك؟ نعم لا بأس إسراف فقط عن النبي عيسى المسيح أو عيسى Dani, عليه Pak Dani, السلام إسراف فقط لا بأس Dani, dengerin. Pak Dani, dia cerita di sini hari puasa dia juga puasa 18 jam. Nggak ngerti Pak Dani. Saya bertanya, saya bukan dengar ya teman-teman, saya bertanya Dia kepada jelasin saya ini puasa 18 jam di Belanda baru saya nggak menanya puasanya kok. buka puasa. Dia ngomong Saya tadi nanya puasanya. jelasin dia puasa di sana 18 jam. Ente jawabnya kemana-mana, Bahlul. Saya nggak bertanya puasanya dia. Dan itu tukang ibu. Iya, dia pergi udah Kibul. pusing dia dengerin Udah bahasa tukang Arabnya. kibul. Dia pusing balik Ini ke jadi rumahnya. ini Males sudah, males. pendusta dan ini pengikut iblis ya. Iya, Alah nyerang pribadi. Anda saja nggak bisa bahasa Arab, sok-sokan. Nah, saya tahu dia bisa berbahasa Belanda. Dia ngomong bahasa Belanda bahwa tuh dan itu ngomongnya iya, dia bahasa Belanda. Halah. Dia bahasa Belanda. Halah. Inilah Mbak Dani ciri-ciri orang bisa dari yang Quran. penghujat yang seperti ini. Nggak ada menghujat. Menghujat, menyerang personal. Ada menghujat. Kamu fakta itu. Apa lagi? Kamu jelas bilang kok. kamu bilang ahli bahasa Arab. Sekarang nih orang bahasa Arab, berbahasa Arab. Dia ngomong kemana, lu jawabnya kemana. Itu ngaco namanya. Saya bertanya kepada dia tentang bagaimana keyakinan dia terhadap Nabi itu Nabi kami. Isa Al-Masih kepada Nabi Isa. Bagaimana pandangan dia? Bagaimana ra'yuka, saya bilang. Yang dijelaskan. Dia tidak menjelaskan. Kenapa dia tidak berani menjelaskan? Si Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Itu tahu. Wah, nggak ada dia ngomong begitu. Nggak ada dia ngomong begitu. Udah Bro Rene, udah percuma ngomong sama orang bebal jadi bebal. Makanya saya nak berdusta. Pak Lidara, Pak Bombom. Ya. Nggak ada dulu. Boleh di ini bukakan link saya Pak Bombom. Link apa? Di private chat tadi saya kirim. Jadi kebiasaan berdusta itu dibuang jauh-jauh ya. Ini terbukti. Ya, nanti ketahuan kamu berdusta kamu. Dan teman-teman Anda itu selalu berdusta dari channelnya. Sebentar. Ya kan? Banyak yang didustakan ya. Udah nggak usah dengerin orang ODGJ. Pawar biarin. Iya, ada 9:36 Pak. Belajar dulu. 9:36. Tapi itu ada link saya kirim ke private chat. Ini udah saya buka tuh. Share screen Pak Bombom. Share screen. Ini saya bukain. Tadi kan saya tanya, jangan berdusta tadi kan terus. tanya Pak Dani, di mana dalilnya di surah berapa, di ayat berapa yang mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan suci? Bulan Ramadan itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Saya tanya di surah berapa, di ayat berapa, bulan Ramadan itu termasuk bulan suci. Tunjukkan ayatnya, tunjukkan ayatnya di surah berapa dan ayat berapa. Nah, ini saya kasih ayat bulan-bulan suci yang termasuk bulan-bulan suci di dalam Islam. Ini wahyu Allah. Silakan baca. Lalu kau baca tafsirnya. Umat Islam pedomannya dua. Quran dengan hadis. Geser lagi Pak, biar saya baca, biar ke telinga si Dani dengar. Mudah-mudahan dia nggak budok. Ya, geser ke bawah ya. Oke, tuh. Oke, saya baca ya. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, agak geser ke samping Pak. Maaf Pak. Kurang. Geser ke bisa samping. Ya? Sebentar. Saya itu dulu. Terjemahan bahasa Indonesianya nggak kelihatan di sampingnya biar nanti. Apa itu? Oke, bisa biar saya. Bisa ya. Oke.
Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Bulan haramnya maksudnya bulan suci. Itulah, buka kurung, ketetapan tutup kurung, agama yang lurus. Nah, ada disebutkan 4 bulan suci. Ya, ini wahyu Allah. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dari bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semua, ya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang bertakwa. Oke, kita geser Pak ke tafsirnya. Di bawah langsung tafsir dari Arab Saudi. Bulan-bulan apa saja yang termasuk bulan haram itu? Oke, bentar ya. Sesungguhnya tafsir apa nih? Tafsir agak yang di atas itu aja, Pak. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun menurut keputusan dan ketentuan Allah ialah 12 bulan. Tidak kurang dan tidak lebih. Ingat, 4 bulan. Tidak kurang dan tidak lebih. Itulah yang ditetapkan Allah. Diam kamu, Dani. Saya lagi baca. Kamu dengarkan ayat. Saya menjelaskan. Iya, saya hanya baca. Saya nggak nafsir. Saya hanya baca tafsir kamu. Saya hanya baca. Bukan menafsir saya. Kalau baca jangan nambah. Siapa yang nambah? Udah, kamu yang baca. Silakan, kamu yang baca sendiri. Anda tadi mengutip. Silakan kamu baca sendiri. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun menurut keputusan dan ketentuan Allah ialah 12 bulan. Ya, terus. Tidak kurang dan tidak lebih. Iya, terus. Itulah yang ditetapkan Allah di dalam Lauhul Mahfud pada awal Dia menciptakan langit dan bumi. Bagus, di terus. Antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bagus, yaitu terus. Bulan-bulan yang di dalamnya perang yang diharamkan oleh Allah. 3 bulan di antaranya berurutan. Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan 1 bulan terpisah yaitu Rajab. Terus. Hal tersebut yaitu jumlah bulan dalam setahun dan larangan berperang pada 4 bulan di antaranya merupakan ajaran agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri sendiri dengan mengobarkan perang pada bulan-bulan haram itu dan menginjak-injak kehormatannya. Perangilah orang-orang yang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang takut kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya melalui pertolongan dan dukungannya. Dan jika Allah sudah bersamanya, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Apa yang mau ditanya? Cukup jelas itu. Iya. Sekarang tunjukkan di mana di dalam 4 bulan yang termasuk bulan suci itu ada bulan Ramadan. Di sini bulan menyatakan dilarang berperang. Aduh, kamu itu. Kan dibaca di sini, baca lagi. Iya. Ada 4 bulan termasuk bulan suci dan di dalam bulan-bulan tersebut kamu dilarang berperang. Mana ada kalimat suci di sini? Anda jangan tambah-tambah. Makanya saya katakan Anda jangan tambah-tambah. Bulan haram itu apa? Bulan haram itu apa? Nah, kalau Anda tidak tahu, jangan bilang itu langsung menjasi itu adalah bulan suci. Oke. Kamu menolak ayat ini. Sekarang tunjukkan bahwa bulan Ramadan itu adalah termasuk bulan suci. Tunjukkan surahnya di mana, ayatnya berapa. Ayo tunjukkan. Saya hanya bisa bacakan ayatnya, saya tidak hafal. Saya bisa baca ayatnya.
Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Tanyalah kamu, rekan-rekanmu, tanyalah rekan-rekanmu. Kamu nggak punya teman ya? Mungkin kamu bodoh, tanyalah orang kawanmu yang pintar. Iya, tanya yang hafal coba, itu surah Ya, apa biar kita Kalau Anda tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti Al-Quran, ya sudah. Saya tidak perlu mengerti bahasa Arab. Ini sudah teknologi, nggak perlu saya mengerti bahasa Arab. Jangan kau bawa itu senjatamu. Ya. Iya, sudah lah. Memang kami kan punya kitab suci. Kita punya original. Kami bukan umat terjemahan. Tunjukkan. Kamu menolak 4 bulan suci ini yang di dalam ayat disebutkan 4 bulan. Baca dulu nih. Anda mau tambah-tambah. Suruh baca nih. Baca ini. Baca lagi. Coba. Apalagi tadi tidak disebutkan bulan suci. Iya ini. Baca dulu. Apa lagi? Ya baca dulu. Ya bacalah. Kamu jangan membodohi orang di sini. Kamu cukup kamu yang bodoh. Saya nggak perlu baca ya. Baca dulu. Nanti kalau kita baca adalah tafsir. Dani, nanti kalau kita baca dibilang framing, rubah. Coba kamu yang baca sendiri. Sekali lagi pedoman umat Islam dengan dua Quran dengan hadis. Baca ini tulis apa nih, bulan apa nih, ditulis bulan mereka. Sekali lagi saya katakan umat Islam punya pedoman cuma dua Quran dengan hadis bukan tafsir. Ini baca bulan apa? Kenapa kamu nggak mengerti tafsir? Aduh, ini Muslim umat Islam sekali lagi. Kalau ke pojok nggak mengerti tafsir. Kalau ke pojok dengan hadis. Terciduk dia nggak mengerti tafsir. Itu. Pak Omar bacain aja Pak. Pak Omar baca aja Pak. Pak Omar baca. Ya tapi dia suruh diam Pak. Kalau nggak perlu turunin. Kepada ulama-ulama yang akan mengambil dulu Pak Bom biar dibacain sama Omar. Silakan Omar. Oke, baca ya. Ya. Tafsir apa itu Pak? Ketutupan sama jamnya. Ini pengawasan Syekh Umar bin Abdul Muqabil, Profesor Fakultas Universitas Syariah Universitas Qasim Saudi Arabia. Ini kan ini apa layak ini. 1. Ibnu Abbas berkata, dari bulan-bulan itu Allah menghususkan 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Allah menjadikan mereka bulan-bulan yang suci. Dan ketiganya begitu diagungkan. Dan menjadikan dosa dalamnya juga besar. Sebagaimana dia menjadikan amal salih dan balasannya lebih besar. Jelas, ada 4 bulan suci. Bulan suci. Sekarang kalau Sidani menolak ayat ini, makanya tunjukkan. Ini bukan ayat. Disebutkan di surah berapa, ayat berapa yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu termasuk bulan suci. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama kami. Ini pendapat. Udah gak usah kau banyak kata. Gak usah kau banyak bicara. Tunjukkan di surah berapa, ayat berapa. Ayo, selesaikan persoalannya. Gak susah. Ya kan? Tunjukkan surah dan ayat berapa menyebutkan bulan Ramadan itu termasuk bulan suci di luar 4 bulan ini. Tunjukkan sama kami. Tidak ada bulan suci di dalam Al-Quran itu tidak ada. Yang tafsir tadi di atas dia ngotot nggak ada bulan suci. Dia percaya. Sekarang di giliran ada yang tulisannya bulan-bulan suci. Oh enggak itu kita nggak percaya. Ini memang pendusta besar. Ya, ini kan tafsir. Tafsir bisa saja ya mau kata mau bulan suci ke bulan haram, bulan apa. Mau bulan berarti yang nulis tafsir lebih bego daripada Ani. Iya, lebih bego daripada Ani, lebih pintar. Tafsir itu tujuannya untuk para ulama menafsirkan, menjelaskan suatu keputusan. Udah, teman-teman. Pedomannya sebagai bahan pertimbangan. Nani itu orang paling jenius dan paling pinter di dunia. Ini yang di sini nih orang ini Pak Profesor Dr. Umar. Kita lebih bodoh. Pak Idara, kita sudah selesai dengan Sidani, ya. Sudah selesai. Sekarang ini kan didengarkan banyak orang. Kawan-kawan muslim yang mendengar ini, tunjukkan kepada kami di mana dituliskan di surah berapa dan ayat berapa Ramadan itu termasuk bulan suci. Kirim datanya ke kami. Kan ada itu chat room nomor studio. Ayo, mungkin Sidani udah nggak bisa diharapkan lagi.
mulutnya doang yang doer. Pedoman umat Islam cuma 2, Quran dengan hadis. Tafsir itu bukan pedoman umat Islam, tetapi merupakan bahan pertimbangan untuk para ulama di dalam memutuskan suatu persoalan dengan nama istilah ijma ulama, sehingga bisa menghasilkan fatwa. Dani udah buntu otaknya, udah paham, selesai, udah mati ya. Sudah selesai. Kan bingung, simpel kan? Bahan pertimbangan. Udah dikarungin, udah Pak Bom. Saya mau tanya Haikal dulu. Pak Bom. Udah selesai dah. Haikal. Plastik. Haikal. Jadi kamu sama Dani Islamnya berbeda ya? Ya. Jauh. Berbeda lah, namanya orang berbeda. Berbeda ya. Haikal punya headset, bikin baik dulu Haikal. Headsetnya Sepertinya Haikal ini lebih kuat mau dibaptis nih karena Pak Dani nih. Iya. Betul nggak Haikal? Oke Bapak PKI, saya izin dulu Pak ya. Pak Bambang, terima kasih Pak, selamat malam Pak. Saya silakan, umat Islam tidak perlu manusia. Islam Iya, betul. Betul, tapi kalau murtad dibunuh ya, dipancung ya. Itu kok anak saya atau siapa kalau di dalam hukum Islam? Nah, itu iya sama saja lah. Jangan berdali lagi anak lagi. Iya kan anak kan. Ya intinya kan ada unsur paksaan. Udahlah Bang Dani, ya kalau jawab segala sesuatu tuh pikir dulu deh. Jangan buat statement yang memalukan. Apa yang saya ucapkan. Bukan konsisten. Bukan konsisten. Itu artinya Bang Dani kurang jujur. Yang bukan jujur apa teman-teman? Itu iblis. Pengikut iblis yang tidak jujur, yang berdusta pada dirinya sendiri kepada orang lain adalah pengikut iblis. Pak Mordekai, pengikut iblis adalah bapaknya Dani. Jadi tadi Alkitab kan sudah katakan. Training lagi. Bayangkan sebegitu jauhnya otak Anda Pak Lidara. Alkitab sudah mengatakan iblis menyerang pribadi lagi. Iblis adalah bapakmu karena iblis adalah bapak segala dusta. Kamu katakan kepada saya. Mordekai. Menyerang ke sana atau bukan? Menyerang kepada Pak Dani. Saya tidak menyerang Pak Dani. Yang berdusta. Yang Anda ucapkan tadi apa? Iya, yang berdusta siapa? Ya, oke, Pak Mordekai. Kalau Bang Dani kalau tidak merasa berdusta jangan marah. Jangan marah dong. Ya, silakan. Jangan nyebut saya. Pak Mordekai. Ya. Saya tidak akan marah kalau tidak ingin nyebut saya. Tidak mengarah kepada nama saya. Seseorang membunuh anaknya itu. Pak Lidara, sudah nih Pak Lidara. Judulnya bagus besok ya. Mantap. Bagus. Mana? Coba. Ini bukti nyata ya, ini bukti nyata sekali. Pilih darah ini tukang dusta, tukang preman, tukang menjahatkan orang. Mana? Otaknya jahat, nampak. Terserah kau Dani. Ya, muslimah mendapatkan hidayah Tuhan Yesus, mantap. Mantap ya. Ya, mantap. Oke, Pak Mordekai. Promosi dulu. Lupa. Oke, mantap. Ya. Pak Mordekai, kalau seseorang membunuh anaknya itu biadab atau tidak? Apapun. Menurut saya ya, ini karena bertanya kepada saya. Ya, saya tanya nomor. Nah, menurut saya, jangankan membunuh manusia, membunuh binatang saja tanpa tujuan jelas, itu sudah biadab. Iya. Kecuali bunuh binatang. Betul. Untuk dimakan, ya, bukan untuk mainan, bukan untuk dapat pahala, itu biadab. Iya, gitu. Jadi kalau manusia silakan pikir dengan akal sehat sendiri. Orang lain saja itu biadab, apalagi anak kan begitu. Menurut saya, kalau menurut Dani tidak, ya itu urusan Bang Dani. Itu Saudara ya. Mantap. Lanjut Pak Bom, silakan.
Ya